hasil eksplorasi virtual, terdapat beberapa jenis pencemaran sebagai berikut, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, dan juga pencemaran oleh polusi plastik. Jadi jenis pencemaran yang pertama yaitu pencemaran udara, yaitu timbulnya partikel-partikel berbahaya atau kontaminan di atmosfer yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Partikel-partikel ini biasanya berasal dari kendaraan bermotor ataupun buangan industri. Jenis pencemaran yang kedua adalah pencemaran air, yaitu masuknya zat-zat berbahaya ke dalam badan air yang mempengaruhi kehidupan akuatik dan juga penggunaan oleh manusia. Jenis pencemaran ini biasanya disebabkan oleh buangan industri ataupun penggunaan pupuk dan pestisida yang mengalir masuk ke dalam badan air. Untuk contoh pencemaran air sendiri, teman-teman bisa lihat pada gambar berikut, yaitu ada pencemaran air yang diduga logam berat yang menyebabkan perubahan warna pada air dan juga terjadi kematian pada ikan-ikan. Selanjutnya ada jenis pencemaran yaitu polusi plastik, di mana kondisi di dalam suatu ekosistem yang mengalami penumpukan plastik secara tidak terkendali dan yang berdampak buruk pada ekosistem itu sendiri. Untuk sumber polusi plastik sendiri yaitu dari limbah rumah tangga ataupun aktivitas perusahaan, dan lain-lain. Teman-teman bisa lihat pada gambar sebagai contoh, yaitu ada tempat pembuangan sampah di mana sampah plastik sudah sangat banyak dan tertumpuk. Kemudian untuk di daerah lautan sendiri, plastik juga telah mengumpul telah dimakan oleh hewan-hewan di laut. Dan berikut ada dampak pencemaran dari pencemaran udara, pencemaran air, dan polusi plastik. Yang pertama ada dampak pencemaran udara. Jadi dampak pencemaran udara itu gangguan pernapasan, yaitu partikel-partikel halus atau PM2.5 itu dapat menyebabkan asma dan bronkitis. Yang kedua ada kerusakan lingkungan. Untuk polusi udara dapat memicu hujan asam dan merusak tanaman serta ekosistem yang ada. Yang ketiga itu pemanasan global. Jadi emisi dari karbon dioksida dan metana dapat mempercepat perubahan iklim sehingga terjadi perubahan iklim yang drastis dan terjadi kerusakan lingkungan. Yang kedua ada pencemaran air. Untuk dampak dari pencemaran air yaitu terjadinya kematian biota air. Hal ini disebabkan oleh limbah industri dan limbah rumah tangga yang menurunkan kadar oksigen dalam air sehingga menyebabkan ikan ataupun organisme lain seperti fitoplankton dan juga organisme kecil itu dapat mengalami kematian. Kemudian dampak dari pencemaran air terhadap kesehatan manusia antara lain itu air yang tercemar dapat menyebabkan diare, keracunan logam berat, dan juga dapat menyebabkan penyakit kulit. Kemudian dampak dari pencemaran air juga dapat berujung pada penurunan kualitas air, di mana limbah kimia yang meresap di dalam tanah itu dapat mencemari sumur dan juga mencemari sumber air tanah yang bersih. Yang ketiga yaitu polusi plastik. Jadi dampak daripada polusi plastik yaitu kerusakan ekosistem laut, di mana penyu, burung laut, dan ikan dapat menelan plastik sehingga mengalami kematian karena tersendak ataupun plastik terakumulasi pada jaringan tubuh. Selanjutnya ada terjadi pencemaran tanah dan air. Jadi mikroplastik membawa logam berat dan senyawa toksik seperti BPA dan talat. Jadi polusi plastik juga memiliki risiko besar terhadap kesehatan manusia sebagai penyebab puncak. Jadi mikroplastik itu dapat masuk ke tubuh melalui makanan laut yang berpotensi menyebabkan kanker dan gangguan hormon. Untuk solusi dan tindakan nyata itu yang pertama memperhatikan pengolahan limbah dengan meminimalkan bahan sekali pakai dan melakukan daur ulang. Kemudian memilih transportasi umum atau carpooling untuk mengurangi penggunaan kendaraan serta mengurangi emisi karbon. Selanjutnya menganjurkan dan menggunakan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya atau biodiesel. Selain itu juga dapat mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida serta menggantikan dengan pupuk organik. Salah satu contoh nyata dari inisiatif yang dilakukan sekarang adalah pada saat
berbelanja ke minimarket dan supermarket di kota Ambon, itu seperti Indomaret dan Dian Pertiwi sudah tidak lagi menyediakan kantong plastik sekali pakai. Selain itu, pada beberapa daerah di Indonesia juga telah mengembangkan teknik bioremediasi untuk merehabilitasi ekosistem di sungai. Dalam kasus ini, jika saya memiliki wewenang, maka hal konkret yang paling utama saya lakukan adalah dengan membaharui atau merumuskan serta menetapkan regulasi yang begitu spesifik dan sensitif terkait kesehatan lingkungan. Kemudian menegaskan regulasi yang dibuat dengan memberikan hukum yang berat kepada setiap individu atau kelompok yang melanggar regulasi tersebut.